Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang angan-angan penghuni neraka, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan keadaan azab bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana keadaan mereka di neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Maka ketika sampai kepada mereka kematian, kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang suka menipu, berbuat jahat dan melakukan kriminal lain sebagainya, datang kepada mereka kematian. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbirji'un, agar mereka dikembalikan ke dunia. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan kepada dunia. Untuk apa? La'anli a'malu salihan fima taraktu. Mereka berkata, agar aku bisa beramal soleh, amal kebaikan yang mana dulu ketika di dunia aku menyia-nyiakan waktuku yang Engkau berikan, ya Allah. Dulu ketika Engkau berikan kepada kami kesempatan waktu hidup di dunia, kami melakukan kejahatan, kami menyia-nyiakan waktu, tidak melakukan amal-amal soleh. Akan tetapi apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla, sekali-sekali tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak mungkin. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika seseorang yang telah mati tidak mungkin bisa kembali ke dunia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka telah menunggu kepada mereka alam barzakh, alam kubur. Mereka menunggu disiksa di alam kubur hingga di hari kiamat kelak, hingga mereka dibangkitkan. Maka bagaimana keadaan mereka ketika telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lagi di dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana ini adalah perkataannya orang-orang yang zalim ini. Mereka telah dimasukkan di dalam neraka. Mereka berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun. Sesungguhnya apabila kami melakukan kejahatan lagi, maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Mereka meminta agar dikeluarkan dari neraka. Mereka menyesal. Maka bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu sekarang ini untuk beramal amalan soleh, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikeluarkan dari neraka. Akan tetapi apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ikhsa'u fiha, tinggallah kamu di dalamnya dengan hina, di dalam neraka. Wala tukallimun, dan jangan berbicara denganku. Ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabaikan mereka.
Jadi abaian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka bagaimana, kepada siapa lagi kita meminta kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan tapi ketika sudah dimasukkan di dalam neraka, maka tidak mungkin bisa dikeluarkan lagi. Maka mereka beralih kepada malaikat Malik, pemimpin yang menjaga neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam Al-Qur'an. Ketika mereka meminta kepada malaikat Malik, "Wa nadau ya Malikul yaqdi alaina rabbuk." Mereka meminta kepada malaikat Malik agar diberikan syafaat. Mereka berkata, "Wahai Malik, wahai Malik, malaikat Allah Subhanahu wa taala, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala liyaqdi alaina rabbuk, agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kami saja." Mereka sudah tidak bisa keluar dari neraka, maka mereka setidaknya mati saja agar tidak bisa tidak merasakan siksa dari neraka ini. Akan tetapi ketika saat itu apa dijawab oleh malaikat Malik? Qala innakum makithun, kalian tinggal kekal di dalamnya. Maka bagaimana siksa neraka ini sampai mereka ingin diminta dimatikan saja? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa, hatta idza nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika mereka gosong, kulit mereka gosong akibat dari api neraka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab, agar mereka merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka tahu tidak bisa meninggal lagi, tidak bisa mati lagi karena mati hanya sekali, mereka beralih kepada malaikat lain yang mengawasi neraka. Maka mereka berkata kepada malaikat-malaikat itu, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka berkata kepada li khazanati jahannam, malaikat-malaikat yang mengawasi neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman 'adzab. Wahai malaikat, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami diringankan siksaan neraka ini, walau itu hanya sehari saja. Yauman minal 'adzab. Ya, saking sakitnya mereka berangan-angan tidak bisa keluar dari neraka, tidak bisa mati. Kemudian mereka maka minta agar diringankan dari siksa neraka ini. Maka walaupun itu hanya sehari, maka apa jawab para malaikat kepada mereka? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Mereka bertanya, malaikat itu kepada mereka, bukankah kalian telah datang kepada kalian itu para rasul yang menjelaskan kepada kalian bukti-bukti yang nyata, membawa kepada kalian bukti-bukti, dalil-dalil yang jelas. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Mereka menjawab, iya benar. Qalu bala. Qalu fad'u. Maka doalah sendiri kalian. Ya. Maka doa sendiri. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah doa dari orang-orang kafir itu kecuali hanya akan sia-sia saja, tidak akan terkabulkan. Jadi mereka tidak bisa keluar dari neraka, mereka tidak bisa mati, alias mereka akan menerima azab itu total. Kemudian mereka juga tidak bisa diringankan azab mereka walau itu hanya sehari. Maka mereka beralih kepada penghuni neraka, penghuni surga. Mereka melihat penghuni surga yang telah menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Mereka berkata, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Mereka berseru kepada orang-orang penghuni surga, wahai orang-orang yang penghuni surga, berikan kepada kami air
walau itu hanya seteguk, kata mereka. Au mimma razaqakumullah, atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, walau itu hanya sedikit. Kami di sini minum adalah minum dengan air yang sangat mendidih. Yang apabila kita minum, usus kita menjadi mendidih. Maka mereka berangan-angan agar diberikan air atau diberikan apa saja yang mereka didapatkan di surga oleh orang-orang yang penghuni surga. Akan tetapi apa jawab mereka? Apa jawab orang-orang penghuni surga ini kepada mereka? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata penghuni surga ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan air dan apa yang di dalam surga ini kepada kalian. Jadi tidak bisa keluar dari neraka, tidak bisa mati, tidak bisa diringankan walaupun hanya itu sehari, tidak bisa mendapatkan sedikit setetes air pun. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mati, sebelum kita meninggalkan dunia ini, maka seharusnya kita sudah sadar diri. Jangan bermaksiat lagi. Jangan menyia-nyiakan waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena waktu di dunia ini adalah waktu kita beramal, dan ketika di akhirat kelak kita akan menuai apa yang kita kerjakan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.